Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, you. Wah, luar biasa ya kabarnya hari ini. Mungkin karena cuacanya, karena musim kemarau. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan diri. Dan kepada anak kami Wien untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar. Amin. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami Wien. Dan pada hari ini mata materi kita yaitu tentang benda dan subtema aneka benda di sekitarku. Nah, yang ibu bawa ini disebut sebagai apa? Benda mati. Ini juga disebut sebagai benda mati. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak kami. Dan selanjutnya, apa itu ciri-ciri benda? Siapa yang bisa? Oke, kepada anak kami Resta. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat yang bisa ditimbang. Nah, terima kasih. Coba, apa saja yang ada benda-benda di lingkungan kita? Ada. Seperti apa lagi? Apa saja dulu benda-benda yang masih disebut sebagai benda? Meja. Terus apa lagi? Kursi. Terus apa lagi? Tas, jendela, dan seterusnya. Itu sebagai benda mati. Nah, kita lanjutkan. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan disebut sebagai apa? Siapa yang bisa? Oke, next Lois. Apa itu? Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan apa? Mereka adalah benda hidup. Kenapa dikatakan sebagai benda hidup? Karena manusia bisa bernafas. Hewan juga bisa bernafas. Tumbuhan juga bisa bernafas. Oke. Kita lanjutkan. Tadi ciri-ciri benda adalah sesuatu yang menempati ruang, yang mempunyai massa atau berat. Dan benda-benda itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, contohnya ini pensil atau pulpen. Panjang atau tidak? Pendek kan? Karena masih ada yang lebih panjang, yaitu botol minuman. Dengan cara mengukurnya, yaitu menggunakan penggaris. Kita ukur mulai dari 0. Nah, berapa panjangnya pulpen ini? 13 cm. Kalau botol minuman ada 11 cm. Ada 11 cm. Berarti botol minuman ukurannya adalah panjang. Sementara ukuran pulpen adalah pendek. Itu mengenai penggunaan ukuran. Nah, kita lanjutkan mengenai jika anak-anak, benda di sekitar kita itu dibuat dari bahan yang berbeda. Ada yang dari kayu, ada yang dari kertas, plastik, bahkan logam. Nah, karena tadi kita membahas benda dari kayu, jika penebangan
sembarangan. Kenapa? Tidak boleh sembarangan dilakukan penebangan kayu karena bisa saja terjadi longsor. Nah, jika di desa kita ada masalah hutan yang gundul, bagaimana cara menyelesaikannya? Sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu siapa yang bisa menyebutkan sila keempat dulu? Nah, coba Reska. Yaitu tentang musyawarah. Kalau ada yang tanah longsor, kenapa bisa terjadi tanah longsor? Karena ada penebangan pohon sembarangan. Maka kalau seandainya di desa kita ini, di desa Lausa ini ada penebangan pohon sembarangan, maka terjadi longsor. Setelah terjadi longsor, maka kepala desa mengambil musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan masalah bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Itu yang disebut sebagai musyawarah. Membicarakan secara bersama-sama. Nah, contohnya kepala desa mengadakan pertemuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan penebangan pohon sembarangan. Makanya ada sila keempat tadi, yaitu kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nah, harus kepala desa itu harus bijaksana mengambil keputusan supaya tidak terjadi penebangan pohon sembarangan di lingkungan. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini hampir selesai. Mari kita simpulkan mata pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kami sudah bisa membedakan yang namanya benda hidup dan benda mati. Sekali lagi, coba kita sama-sama menyebutkan apa itu tadi benda hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih, anak-anak kami sudah paham apa itu namanya benda hidup. Sekarang benda mati. Apa itu benda mati? Buku, meja, botol. Nah, dan termasuk kursi, termasuk sebagai penghapus. Itu benda mati. Nah, kedua yang sudah kita pelajari yaitu cara mengukur. Sudah paham bagaimana cara mengukur? Nah, dengan cara tadi kita mengukur pompe dengan nama satuannya yaitu sentimeter. Dan yang ketiga yaitu pentingnya bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau bagaimana? Senang. Terima kasih kalau anak-anak kami sudah bisa senang ya pada saat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, jangan sampai lupa dikerjakan di buku tugasnya, yaitu cara mengukur buku. Ya, jangan sampai lupa nanti ya di rumah, ukur berapa sentimeter apa saja yang ada di rumahmu, coba diukur dan diserahkan hari besok kalau kita masuk mata pelajaran, kita periksa bersama dengan menggunakan
Dan Ibu harap tetap jaga kesehatan. Ya, patuhi aturan di rumah dan di sekolah bawang. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Dan sebelum kita akhiri materi kita hari ini, kepada teman-teman kita atau kepada anak kami, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Oh, dia pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, terima kasih telah membawa kita dalam doa. Dan sebelum mengakhiri kita